Masyarakat masih sering mencap mereka orang gila. Tapi tahukah Anda, stigma semacam itu jika diberikan kepada mereka, maka kondisi kejiwaan mereka akan semakin buruk. Bagaimana kalau ada di antara saudara Anda, keluarga Anda, adik Anda, kakak Anda, dan teman-teman Anda menderita penyakit ini? Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal dan memahami penyakit yang saat ini banyak diidap oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, yaitu skizofrenia. Dan salah satu pengidapnya sudah ada bersama kita, Hana. Terima kasih, Hana. Silakan duduk. Apa betul Hana salah satu orang dengan skizofrenia? Iya, seperti itulah. Sejak kapan Hana menyadari bahwa Hana ini mengidap skizofrenia? Belum lama. Lalu kapan persisnya Hana tahu bahwa Hana mengidap atau menderita skizofrenia? Mungkin klimaksnya ketika aku duduk di bangku SMP. Apa yang terjadi? Aku dianggap kesurupan mungkin pada saat itu karena ketidaktahuan keluargaku. Apa ya, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan aku selalu ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri? Ingin bunuh diri dan minta dibunuh sama ibuku. Ingin bunuh diri dan minta dibunuh oleh ibu? Oke, nanti kita lanjutkan ya. Tentu semua kita ingin tahu apa yang terjadi pada Hana dan mengapa sampai dia ingin bunuh diri bahkan dibunuh oleh orang tuanya. Untuk itu kita ikuti dulu kisah Hana berikut ini. Hana Alfiki terlahir sebagai seorang penyandang skizofrenia. Wanita yang hobi melukis ini sering mendapatkan halusinasi makhluk hitam yang menyeramkan. Gue tau gue sakit kok, gue tau gue sakit banget kok. Gue orangnya gak beres, pikiran gue gak sehat kok. Gue pingin mati banget. Selain itu, dia selalu dihantui perasaan putus asa yang menuju keinginan untuk bunuh diri. Tanpa jelas gue lagi depresi banget. Gue kayak ada orang kok. Kerjaan gue belum ada yang beres. Gue gak mood. Namun itu cerita masa lalu. Sekarang mahasiswi jurusan periklanan Universitas Swasta di Jakarta ini sudah mulai pulih. Hana Alfiki mengidap skizofrenia sejak duduk di bangku sekolah dasar ini, mulai mencari cara untuk mengurangi kegelisahannya itu lewat menggambar dan menulis. Saya merasa cukup gembira gitu ya dengan kondisi Hana saat ini. Hana lebih tampil seperti orang yang penuh ketakutan. Pada saat saya ketemu Hana waktu itu, ketakutannya benar-benar hal yang simpel pun bisa memicu ketakutan. Hana yang berprofesi sebagai freelance designer ini semakin percaya diri untuk bergaul dengan orang banyak. Hana terus menghasilkan banyak karya dan memiliki cita-cita untuk memamerkan hasil karyanya ke masyarakat luas. Tadi waktu Hana bicara sambil nangis itu rekaman yang sebenarnya ya? Aku selalu merekam di saat aku lagi relapse. Oh, jadi kalau lagi kambuh, Hana merekam? Aku sering merekam. Jadi video di cam di laptopku itu selalu standby. Kenapa harus begitu? Aku pingin tahu. Jadi di saat aku lagi stabil, aku pingin tahu seperti apa ketika aku lagi seperti orang yang kayak kesurupan itu kata orang tuaku gitu. Aku pingin tahu. Adakah itu kemudian membuat Hana lebih tenang atau depresi malah? Bukan depresi, jadi mengelus dada, melihat diri sendiri seperti itu ternyata.
Tapi kan akibatnya Hana jadi nangis lihat kembali. Nangisnya bukan karena depresi, tapi karena terharu aja. Tidak bisa membayangkan perasaan pada saat itu. Oke. Nah Hana, tadi kan disebutkan bahwa setelah SMP mulai cenderung lebih parah ya. Pada saat itu hubungan dengan orang tua seperti apa? Aku juga jarang berada di rumah karena aku selalu ketakutan di rumah. Kenapa? Selalu mendengar itu bisikan dan membuat aku jadi sedikit trauma berada di rumah, bahkan sampai detik ini. Aku lebih memilih untuk tinggal sendiri di luar. Oke. Kalau tidak salah akhirnya orang tua mengusir Hana ya karena kelakuan yang aneh-aneh tadi. Tanpa uang sepeser pun aku pergi dari rumah. Dan itu mengharuskan aku untuk mengamen karena aku kelaparan di jalan. Aku tidur di musola, di pos hansip. Maaf aku nangis lagi. Jadi pada saat itu pernah tidur di masjid. Jam 4 itu aku dibangunin sama hansip karena masjidnya mau dipakai sholat, dan aku bingung mau kemana pada saat itu. Betapa aku merasa dunia ini jahat sekali. Aku harus berlindung kemana ketika aku ketakutan. Karena aku butuh sebuah pelukan pada saat itu. Ya, sedih, pokoknya sedih. Gelap banget perasaannya pada saat itu. Berapa lama Hana hidup di jalanan? Ya 2 minggu, dan itu terjadi, sering sekali terjadi. Jadi aku pergi dari rumah itu sering kali terjadi, bukan cuma 1 kali, tapi berkali-kali, puluhan kali. Ketika aku mendengar bisikan, aku mulai tidak nyaman. Aku menunjukkan tingkah lakuku yang aneh, dan hubungan orang tua dengan aku pun pasti retak perlahan. Bisikan apa sih yang didengar itu? Langkah kaki orang tuaku, aku ketakutan. Gemuruh, seperti ada yang mengintai. Selalu begitu. Dan akhirnya aku diruqyah pada saat itu. Lalu kapan persisnya Hana tahu bahwa ini adalah penyakit skizofrenia? Aku mengidap skizofrenia itu diperkuat oleh psikiaterku yang bernama Dia mengatakan memang gejala yang aku alami itu mengarah ke gangguan skizofrenia itu. Banyak orang bilang orang dengan skizofrenia ini sering mendapat bisikan untuk bunuh diri. Ya, sering banget. Berapa kali dalam kehidupan Hana merasa ada yang membisikkan untuk bunuh diri? Mungkin tidak terhitung, karena aku ambil satu contoh kejadian mungkin di saat lagi pesta, mungkin kayak dengan keluarga. Aku lagi ke acara kondangan gitu, tiba-tiba aku merasa ingin bunuh diri dan aku menyendiri gitu. Aku pulang sendiri gitu, di jalan aku merasa depresi padahal tidak ada masalah apapun. Jadi itu juga kayak kontradiktif dalam diriku. Seperti ada aku bisa berubah menjadi apapun yang tidak terkendali. Dan aku nggak bisa mengkontrol itu. Jadi ya. Biasanya apa yang dilakukan kalau ada bisikan seperti itu? Keluar dari rumah. Tidak pulang berhari-hari karena rasanya sangat-sangat tersiksa gitu ya. Mungkin kalau sekarang aku berbicara pada orang terdekatku. Apa yang membuat Hana bisa seperti sekarang? Tuhan dan kalian mungkin, karena ada aku diundang ke sini jadi motivasi buat aku. Aku harus jadi lebih baik pastinya. Aku juga nggak mau terus menengok ke belakang, toh buat apa? Kita fokus sama masalah kita. Lebih baik ya aku diundang ke sini berarti aku merasa seperti sesuatu aja yang aku akan menceritakan kisahku, berbagi, dan aku merasa berarti. Yang menarik dari Hana adalah dalam kondisi seperti itu justru lahir kreativitas. Ya. Karena bayangan-bayangan atau halusinasi yang ada di dalam pikiran Hana itu dituangkan dalam bentuk apa ya? Aku bawa. Nah, boleh kita lihat nih. Bukan berarti untuk bisa berprestasi atau berkreativitas seperti ini kita harus lewat skizofrenia ya. Tapi seorang Hana yang hidup dengan skizofrenia ternyata mampu melahirkan hasil karya seperti apa? Karyaku pernah dicetak oleh sebuah perusahaan ke dalam bentuk korek dan sudah disebarluaskan ke seluruh Indonesia di supermarket lokal. Jadi ini ada korek api dengan ilustrasi karya Hana ya.
Apalagi? Ada. Aku cetak karyaku dalam booklet, ke dalam postcard dan aku jual Kartu sendiri. pos. Ya. Ini kalau kita lihat hasil karyanya menarik ya. Tapi kalau lebih detail gambarnya memang mengerikan ya. Terus apa lagi? Ini ada buklet juga, itu kumpulan karyaku. Kumpulan karya Hana ya. Aku Oke. cetak ke dalam mug juga. Bagus sekali. Makasih. Dan Ada mug dan t-shirt. mug, pasti. t-shirt. Coba boleh kasih lihat t-shirtnya. Terlihat. Iya. Ya Iya. itu desainku. Ini dia desain karya Hana ya. Hana luar biasa sekali. Dan ini pasti bukan persoalan gampang untuk mengatasi apa yang Hana alami ya. Dengan semua yang sudah Hana alami, sebenarnya Hana kedepannya punya harapan apa sih? Harapan untuk semua orang apa ya? Mungkin nggak muluk-muluk ya. Bisa lebih menghargai sesamanya aja dan jangan pernah menganggap remeh akan segala kondisi yang dirasa tidak normal gitu. Dan mungkin untuk para pengidap gitu, kita mungkin tidak bisa terlalu mengharapkan orang lain untuk mengerti kita atau mereka tidak merasakan itu gitu. Yang lebih utama adalah kita bisa berdamai dulu dengan diri kita. Kita bisa menerima kekurangan diri kita, barulah mungkin pengobatan itu akan berasa stabil dan maksimal. Baik. Ya, Hana, sekali lagi terima kasih ya. Karena untuk bisa tampil di sini tidak mudah juga. Tidak semua orang mau ya untuk berbagi. Tapi Hana kan punya komitmen juga agar orang-orang yang hidup dengan skizofrenia itu bisa hidup normal ya. Dia juga menderita skizofrenia. Tapi bersama teman-temannya dia membebaskan orang-orang yang dipasung oleh keluarganya. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Hana. Artinya kalau saya bertemu Anda pada saat itu, Iya, apakah bisa saya simpulkan bahwa memang Anda orang gila? iya betul.